stars align when you're with me. A feeling like a gentle breeze. Every word you say is gold. Your love is something I wanna hold. Now I know where I want to be. I can't believe that's so sweet. Another love song, another love song. You are my love song. I'm falling for you, so just come and get me. Oh. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore. Sore. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Saya saya. sehat ya Pak. Oke, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa namanya? Saya Surya. Bapak Surya. Oke, saya Ilham Lahia Pak, bisa dipanggil Ilham. Oke, Bapak Surya ini usia berapa Bapak? Saya 33 tahun. 33 tahun. Nah, ini nama usaha Bapak ini namanya apa Pak? Tukang dodolan. Tukang dodolan. Ini menjual apa Pak? Jual sayur. Sayur. Ya. Oke, jadi Bapak di sini sebagai petani juga ya? Ya, petani hidroponik. Oh, petani hidroponik. Nah, jabatan dan posisi Bapak di tempat ini apa Pak? Sebagai pemilik. Sebagai pemilik ya Pak ya? Oke, apakah Bapak sebelumnya, sebelum mendirikan usaha ini tuh punya pengalaman kerja sebelumnya? Punya. Oh gitu, apa? Dulu saya lulus kuliah, alhamdulillah langsung kerja di Astra Jakarta. Oh, asal Jakarta. Ya, di ATPM di Astra itu selama 6 tahun. Terus di 2018 saya memutuskan resign terus jadi petani. Oke, Astra itu perusahaan apa Pak? Itu distribusi motor Oh, mobil distribusi motor mobil. sama alat berat. Oke, latar belakang pendidikan Bapak? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, lalu ke petani gitu ya Pak? Iya. Oke, apakah Bapak sebelumnya pernah mengikuti kayak pelatihan-pelatihan pendidikan khusus mengenai pertanian? Enggak pernah. Tidak pernah. Jadi apa dasar Bapak memilih untuk terjun ke bidang pertanian? Saya ngerasa potensi. Oh, potensi. Saya melihat ada potensi. Kalau saya kebetulan orang ekonomi gitu ya, Iya. saya ngerasa kayak melihat opportunity di pertanian gitu. Oke. Karena orang kan masih butuh makan kan. Ya Oke. selama orang butuh makan ya dia akan butuh bahan baku. Nah saya Oke. fokusnya itu di bahan bakunya itu. Oke Bapak, dipahami. Lalu Pak, ketika Bapak memutuskan menjadi seorang petani, apakah ada pelatihan-pelatihan khusus yang Bapak tekuni untuk menunjang usaha Bapak? Enggak pernah. Nggak Saya ini sharing sama teman. Oh, sharing Sesama teman. petani aja. Sesama petani. Oke, dari situ ya Bapak, Iya. sama improve usaha Bapak. Oke, lalu sudah berapa lama Mbak Bapak menjadi pekerja di petani hidroponik? Pemilik sih? Dari 2018 jadi 6 tahun lebih. Oh, sudah 6 tahun lebih ya Pak. Oke, lalu bagaimana pengalaman awal Bapak ketika mendirikan usaha tukang dodolan ini? Iya, tukang dodolan. Sebenarnya ini brand nggak khusus untuk pertanian, karena Oke. sebelumnya saya juga pernah bisnis brand untuk bahan lain gitu. Jadi kalau khusus yang di pertanian ini ya pasti ada kesusahannya ya. Kenapa? Iya. Karena saya bukan orang pertanian, apalagi misalkan hal-hal teknis seperti hama, terus teknis tanam, workflow, gimana sih cara kerjanya hidroponik dan sebagainya. Iya. Itu pasti ada continuous improvement gitu. Iya. Cuman ya itu saya nikmati aja gitu. Saya nikmatinya itu prosesnya. Paling nggak di 6 bulan pertama. Di 6 bulan pertama itu struggling. Oke. Karena ya itu pasti hama yang pertama itu sama sekali nggak bisa diprediksi gitu. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan apa yang membuat Bapak itu memilih untuk bersetir ke petani. Lalu apakah Bapak ini memiliki rencana karir yang terarah sebelum memutuskan untuk ke petani? Kalau karir yang terarah, saya kebetulan orang yang ini ya nggak memplanning karir saya seperti Oh, apa. iya. Jadi saya jalani aja hidup gitu. Jadi lulus kuliah terus alhamdulillah kerja di perusahaan yang multinasional, internasional. Sampai saya disekolahkan di Jepang waktu itu. Oke. Sama mereka. Saya jalanin aja sampai saya merasa saya nggak mau gitu terus-terusan jadi karyawan gitu. Oke, oke. Jadi saya pengen menikmati hidup sedari muda. Oke. Bahasa saya seperti itu. Jadi saya pengen mengatur hidup saya sendiri gitu. Oke, dari pilihan karir Bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi, apakah ada Pak role model atau figur yang membuat Bapak itu menjadi seperti ini? Gak ada. Ya ada. Itu pure dari keinginan Bapak sendiri. Iya. Oke, lalu apa saja hal positif atau keuntungan yang Bapak dapat selama mendirikan usaha tukang dodolan ini? Hal yang positif, jelas hal yang nggak dimiliki sama karyawan ya. Oke. Karena saya dulunya pernah jadi karyawan.
pertanyaannya apakah dulu pas jadi karyawan pernah terpressure gitu kan karena tekanan kerja dan sebagainya. Saya jawab malah nggak pernah gitu. Malah saya ngerasa kerjaan saya sebagai karyawan itu stuck. Stuck artinya ya saya akan bisa menyelesaikan semua pekerjaan ini dengan baik dan dengan selesai gitu, tuntas gitu. Saya merasa itu yang jadi permasalahan waktu itu adalah karena saya di MDP, Management Development Program, jadi saya harus pindah-pindah kerja gitu, pindah-pindah cabang, itu yang saya capek. Akhirnya ya sudah saya memutuskan untuk saya punya banyak pengalaman di bidang development, saya punya banyak pengalaman di bidang sales, saya punya pengalaman di bidang manajerial, ya sudah saya akhirnya jalankan bisnis sendiri. Oke. Lalu bagaimana profesi yang Bapak tekuni sekarang menjadi seorang petani tukang dodolan itu membantu Bapak itu berkembang baik secara profesional maupun dari pribadi Bapak sendiri? Jelas bedanya gini, berkembangnya karena ini ada tanggung jawab yang kalau kita nggak kerja ya kita nggak akan makan. Beda sama dulu jadi karyawan, kalau kita dalam kurung males-malesan kita akan tetap gajian di tanggal 25 gitu. Kalau sekarang kalau saya nggak kerja, saya nggak panen, ya saya nggak akan makan gitu. Jadi tanggung jawabnya itu lebih apa ya, mungkin bisa dibilang lebih tulus gitu, karena saya menghidupi diri saya sendiri gitu. Oke Bapak, lalu apa saja Pak resiko yang sering dihadapi oleh seorang petani hidroponik ini biasanya? Kalau secara teknis nggak ada ya, karena alhamdulillah semua terplanning dengan bagus gitu, secara teknis. Tapi secara cuaca misalkan, ganda alam gitu, misalkan tiba-tiba kena hama yang parah seperti sekarang itu, saya harus terpaksa meng-off-kan kebun yang ada di dalam greenhouse karena terkena hama yang parah. Bisa dilihat dari kasat mata pipanya sampai sebegitu kotornya, itu bukan karena selesai tanaman tapi karena efek dari hama. Kayak gitu. Jadi hama itu memang mau nggak mau, karena saya hidroponik, jadi saya itu nggak boleh pakai pestisida. Saya nggak boleh pakai insektisida kimia dan sebagainya. Jadi harus benar-benar natural. Tanaman ini tumbuh dengan normal, dengan alami gitu. Jadi yang Bapak jelaskan saya sudah sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya tadi Pak ya. Lalu Bapak, apa target Bapak setelah ini sudah 6 tahun ya Pak tadi? 6 tahun, 7 tahun. Jadi untuk 11 tahun ke depan ini, 5 tahun ke depan setelah 6 tahun ini, apa target Bapak? Saya kebetulan sudah realisasi targetnya ya, tinggal maintain saja. Jadi saya rencananya itu sebelumnya saya ingin bikin kelompok tani. Jadi karena saya MOU dengan restoran, dengan hotel, dengan mall gitu, otomatis saya kan nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi saya bikin kelompok tani. Saya ngajari orang, kemudian saya rekrut orang itu untuk jadi kelompok tani supaya memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, target saya punya kebun baru. Dan ini bisa direalisasikan di tahun ini juga. Jadi memang refleksinya di 5 tahun itu saya harus punya target ngembangin diri dan ngembangin kelompok tani saya seperti apa gitu. Yang jelas tanpa mengesampingkan efektivitas dan kreativitasnya gitu. Oke Bapak, lalu apakah Bapak merasa sekarang itu Bapak sudah berada di posisi tertinggi yang Bapak impikan selama ini Pak? Posisi tertinggi enggak ya, tapi saya lebih nyaman sekarang daripada waktu dulu saya jadi karyawan. Oke, lalu bagaimana kondisi usaha Bapak sekarang menurut Bapak? Alhamdulillah. Menurut saya proses terberatnya adalah pas awal COVID. Itu karena semua restoran tutup, orang semua mau beli makanan juga agak takut gitu kan. Tapi pasca itu alhamdulillah, kalau sekarang aja ya sampai kurang-kurang masih sayurnya gitu. Lalu Pak, ini tips ya, apa kiat sukses menurut Bapak untuk mencapai posisi yang Bapak miliki sekarang sebagai petani hidroponik yang bisa dikatakan sukses kayak gitu Pak? Kalau mungkin tips dari saya lebih ke bisnis mungkin ya, untuk wirausaha gitu ya. Lakukan aja dulu, bismillah. Tugas kita cuma ikhtiar, hasilnya itu serahkan sama yang atas. Lalu Pak, apakah ada nasihat yang ingin Bapak berikan kepada mereka yang bercita-cita memiliki karir di bidang petani hidroponik seperti Bapak? Ya, sekali lagi lakukan aja dulu, karena percaya sama saya, mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya itu jauh lebih enak daripada kita tertekan gitu sebetulnya seperti itu, atau kita nggak melakukan hal yang sesuai passion kita. Hidup kita cuma satu kali, jadi jalankan dengan senikmat mungkin aja. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan sudah saya bacakan semua. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan kepada saya tadi. Terima kasih banyak sudah saya wawancara saya pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Dan bersama.